Halo guys. Hari ini Samsung Note 20 Ultra. Nih, kelihatan nggak? Iya, ini ada garis keramat, teman-teman. Jadi, garis keramat ini atau green line ini baru muncul di handphone saya itu kemarin. Nah, perlu saya informasikan ini ya, handphone yang saya punya ini bukan unit baru. Jadi saya belinya itu second. Ya, bekas. Kalau harga aslinya kan ini nyampe berapa ya? 16 jutaan. Dan awalnya itu saya berniat bukan membeli handphone ini ya, tapi saya mau beli Note 10 Plus. Karena dari dulu udah lama banget, dari 2020-an lah. Saya itu udah ngincer Samsung Note 10 Plus. Cuman waktu itu Note 10 Plus unitnya masih susah sih ya. Dan saya ditawari Samsung Note 20 Ultra. Nah, sebenarnya saya udah paham ataupun sudah tahu kalau di Note 20 Ultra itu ataupun di S20 itu banyak kasus green line. Nah, ini ya contohnya seperti ini. Dan kalau pas beli second ya, ini layarnya mulus. Cuman ada dot pixel gitu ya di pinggir layar, tapi nggak begitu mengganggu. Saya beli harganya 6 jutaan lebih, teman-teman. Saya beli second dan memang saya membeli ponsel ini untuk keperluan pembuatan konten di YouTube saya. Karena untuk ponsel Samsung A21s yang sebelumnya itu memorinya kecil, RAM-nya 3 GB, kemudian internalnya 32 GB dan sudah diekspansi sama microSD 128 GB. Cuman kalau yang namanya video kan memang ukurannya besar-besar, jadi nggak muat. Nah, makanya saya beli si Samsung Note 20 Ultra ini. Padahal niat awalnya saya mau membeli Note 10 Plus dari dulu itu. Nah, baru kesampaian tahun 2023. Jadi ini saya baru menggunakan ponsel ini sekitar 7 sampai 8 bulanan. Ya. Dari pertama beli ponsel ini, ponsel second. Dan pada awalnya memang cukup lancar-lancar saja, tidak ada kendala sama sekali. Ya, masih normal, dan saya itu salah satu orang yang memperhatikan barang ya. Nah, jadi si green line ini munculnya secara tiba-tiba. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan apakah ini sebelumnya diupdate, nah itu mungkin udah lama ya. Di bulan November awal-awal saya update, tapi nggak langsung kena green line seperti ini. Jadi kenanya green line seperti ini kemarin pas handphone saya itu pas nggak diapa-apain ya. Jadi waktu itu saya buka TikTok, buka Facebook gitu ya, buka YouTube, ya nonton-nonton biasa. Setelah itu saya langsung ya intinya nyimpen lah handphone ini dan gak dipakai sama sekali. Nah, setelah mau dipakai lagi, pas saya nyalakan layarnya, ini secara tiba-tiba muncul garis green line seperti ini. Jadi bukan karena handphone ini saya jatuhkan, bukan, ataupun keinjek gitu ya, atau kebentur atau gimana, enggak ya. Ini munculnya tiba-tiba. Nah, jadi teman-teman silahkan ambil hikmah dari video yang saya buat ini. Bukan untuk menakut-nakuti ataupun merendahkan salah satu brand. Cuman ini fakta, ya. Ini fakta. Ini kejadian di ponsel saya. Ini kan kalau bisa dibilang teknologi Dynamic AMOLED. Ya, ini lebih baik dibandingkan Super AMOLED. Ya, intinya embel-embelnya seperti itulah. Dan hampir semua reviewer juga tentu memuji dari si kualitas dari Dynamic AMOLED. Tapi catatannya kualitas dari segi dari segi ketajaman gambar. Tapi ini ya, kalau menurut saya untuk dari segi ketahanan itu saya benar-benar meragukan dari kualitas Dynamic AMOLED.
Kenapa saya meragukan? Karena sudah sangat-sangat banyak kasus kena green light seperti ini. Jadi bukan hanya saya saja yang kena green light seperti ini, banyak banget yang sudah kejadian seperti ini. Ada yang satu garis, ada yang banyak, bahkan ada yang hampir menutupi semua layar. Kalau saya pribadi sih, seandainya kalau ini Samsung Note 20 Ultra menggunakan panel IPS ataupun PLS TFT, ya tidak ada embel-embel hitam pekat gitulah pokoknya ya. Yang penting layarnya awet. Ini udah, kalau menurut saya ini udah benar-benar handphone terbaik lah. Karena ini ponselnya ini bagus banget untuk fotografi, kemudian untuk video ya, perekaman video ini kalau menurut saya sih udah sangat-sangat bagus banget. Bisa ngerekam hingga 8K, kemudian Full HD-nya bisa 60 fps, bisa slow motion, terus 4K-nya juga bisa 60 fps. Jadi masih jarang ya untuk ponsel-ponsel yang beredar sekarang itu yang bisa ngerekam hingga 4K 60 fps masih jarang. Ada, cuman masih jarang. Dan untuk kelas-kelas menengah atau mid range itu biasanya mendukung hingga Full HD 60 fps. Kalau ini bisa sampai 8K, tapi saya pribadi sih mungkin sering memakai yang Full HD 60 fps untuk di ponsel ini. Kemudian selain itu juga ada OIS ya, ada semacam stabilisasi untuk video ataupun juga untuk kamera. Itu udah bagus banget. Dari sisi desain juga udah oke. Cuman kalau menurut saya sih yang menjadi kendala itu ya, semua layar AMOLED, tapi yang paling yang paling diragukan itu yang Dynamic AMOLED. Kalau yang Super AMOLED kalau menurut saya sih masih masih terbilang lebih lebih awet lah kalau dibandingkan dengan Dynamic AMOLED. Silakan deh teman-teman cek di beberapa sosial media ya, seperti Facebook ataupun TikTok, itu banyak banget yang membahas seputar green light seperti ini. Yang paling terkenal itu ya di S20 Ultra dan juga di Note 20 Ultra. Oke. Dan teman-teman untuk yang misalkan sekarang berniat ingin membeli ponselnya second, misalkan Note 10 Plus ataupun Note 20 Ultra ataupun S20 Ultra second ya, kalau menurut saya sih mending jangan ambil. Karena kalau udah kejadian seperti ini nantinya ribet. Ya maksudnya ribet itu kalau kita jual harganya jatuh, kalau kita ganti misalkan servis itu kan harganya mahal. Udah diganti misalkan barangnya kan ori kalau di service center. Itu kan nggak menjamin bahwa si layar ini bakalan awet. Ya tetap aja nanti bakalan kena lagi seperti ini. Jadi faktornya itu ya, kalau menurut saya sih memang dari si layarnya ini yang ya ketahanannya kalau menurut saya sih kurang lah. Jadi kalau saya pribadi lebih lebih percaya sama layar IPS dengan ponsel-ponsel yang low end gitu. Walaupun gambarnya nggak sebaik AMOLED, tapi ketahanannya lebih bagus. Nah kalau udah kejadian seperti ini, apa boleh buat? Jadi saya pakai saja karena memang kebutuhannya untuk rekam video, untuk foto-foto ya. Kalau untuk baca sih sebenarnya enak ya karena layarnya besar. Tapi kalau udah ada garis seperti ini kan agak mengganggu juga ya kalau kita mau pakai untuk baca-baca gitu. Dan saya dari udah jauh-jauh hari gitu cari-cari solusi untuk bisa menghilangkan green line seperti ini, gak ada sih. Gak ada solusinya. Jadi solusinya ya cuma satu, ganti layar dengan harga yang lumayan mahal. Dan untuk teman-teman yang saat ini, teman-teman, kalau misalkan saat ini teman-teman menggunakan ponsel dengan layar IPS, dengan layar TFT PLS, ataupun Super AMOLED, itu teman-teman lebih baik pertahankan saja, karena kalau misalkan pindah ataupun nanti memilih ponsel dengan layar Dynamic AMOLED ya seperti ini kan menggunakan Dynamic AMOLED, itu resikonya ya seperti ini, muncul garis ya. Dan ini yang paling sering gitu. Dan teman-teman silakan bisa perhatikan di video yang sudah saya buat di beberapa bulan ke belakang. Itu resiko dari kerusakan layar AMOLED itu sangat tinggi sekali. Jadi kalau misalkan kita gunakan
ponsel dengan layar AMOLED itu resiko kena masalahnya itu sangat besar. Ya salah satunya seperti ini. Ini masih bisa disentuh, masih bisa dipakai ya, masih normal, tapi ini tampilannya kan ada garis, jadi mengganggu gitu ya. Seperti ini. Padahal ya harga layarnya kan hampir 3 jutaan lebih ya. Ya harusnya sih tahan, ya lebih tahan dibandingkan dengan IPS. Tapi untuk saat ini kalau saya nilai, mungkin IPS masih lebih baik kalau masalah ketahanan gitu ya. Dan saya pun menggunakan Samsung A21s yang layarnya VLS TFT gitu ya. Ya jauh banget lah kalau dibandingkan dengan AMOLED ya untuk masalah ketajaman warna. Cuman layarnya itu ya aman-aman aja. Dulu juga saya pakai ponsel Lenovo, udah hampir 6 tahun, nggak ada masalah sama sekali di layar, aman-aman aja. Nah sekarang pakai ponsel ini yang layarnya AMOLED, ini udah kena masalah. Dan bukan saya aja sih, saya juga udah baca-baca di forum ya, takutnya kan cuman saya aja yang kena. Ya itu udah banyak, jadi kalau misalkan udah masif ya udah banyak banget, ya berarti itu perlu dipertanyakan juga sih kenapa bisa terjadi seperti ini. Dan kalau saya sih berharapnya ya pihak Samsung itu bilang, misalkan para pengguna ponsel Samsung yang pakai layar Dynamic AMOLED, tolong penggunaannya harus seperti ini untuk menghindari green line ataupun ada jaminan gitu ya. Tapi kan kalau yang saya tuh nggak ada gitu ya, cuman kita disuguhkan sama ya kita udah pada tahu semua lah, kalau ada yang review dengan pembahasan layar, ya layarnya itu udah pakai AMOLED ya udah gitu, pasti nilainya bagus. Oke, dari masalah kualitas oke bagus gitu ya, cuman jarang banget yang membahas mengenai ketahanan. Jadi si layarnya itu apakah bertahan lama atau tidak. Nah untuk jenis panel yang lain ya seperti OLED itu kan masih sama ya, AMOLED, OLED yang sama digunakan sama iPhone juga, ataupun sama ponsel Vivo ada tuh sebagian yang pakai layar AMOLED, itu juga sih rawan kena. Cuman kalau Vivo ada jaminan gitu, kalau misalkan kena green line bisa dapat gratis ataupun diskon. Tapi kalau ini kayaknya enggak deh ya, kalau udah kejadian gini ya kita harus tebus dengan harga yang mahal. Oke, kalau saran dari saya untuk teman-teman yang misalkan dari jauh-jauh hari mengincar ponsel Samsung Note 20 Ultra ataupun Note 10 Plus ataupun S20, pokoknya yang layar-layar Dynamic AMOLED lah, kalau menurut saya sih ya pertimbangkan lagi, karena ini contohnya seperti ini. Kalau misalkan ada yang bilang, bang kenapa nggak beli baru? Kalau menurut saya sih beli baru juga kalau ya udah penggunaan jangka waktu tertentu ya pasti akan kena juga seperti ini. Oke. Ya ini kalau menurut saya sih bukan hanya kejadian setelah update aja sih ya. Ya contohnya kan saya penggunaan biasa gak gimana-gimana, tahu-tahu udah green line. Ya kalau udah seperti ini ya kita mau gimana lagi ya. Kalau udah kejadian ya kita pakai aja. Kalau saya sih menyarankan ke teman-teman ya mungkin kalau udah kejadian kayak gini ya antara jual ataupun apa gitu ya. Karena kalau misalkan ganti layar itu sayang banget nah. Kita harus nebus uang sampai 3 juta lebih dan layarnya itu nanti bisa kena lagi. Mendingan kita beli yang ya sedang-sedang aja lah untuk ponsel dari seperti ini. Dan ada juga sih yang bilang katanya ada setelah keluarnya Samsung S22 Ultra ataupun S23 Ultra itu udah aman, nggak ada green line. Itu kan ponsel masih terbilang baru teman-teman ya, beda sama ini kan udah cukup lama juga gitu. Jadi selama menggunakan panel AMOLED, Dynamic AMOLED, Super AMOLED gitu, tapi yang paling sering sih Dynamic AMOLED ya, itu udah apa ya, kalau menurut saya sih mengkhawatirkan untuk masalah ketahanan ya. Green line, tompel, flicker, shadow itu udah luar biasa banyak ya jenis-jenis permasalahan di layar. Oke, apakah teman-teman yang punya Samsung Note 20 Ultra ataupun S20 Ultra apakah sama kena green line seperti ini? Dan ini kabar buruknya ya, kalau misalkan udah garis seperti ini biasanya nyebar, makin lama makin banyak
Dan akhirnya nanti lahirnya kemungkinan ya seperti itulah. Banyak juga yang udah bahas, pokoknya kalau udah banyak si green line-nya pasti akan terjadi hal yang kalau menurut saya sih agak miris juga gitu ya, dengan apa ya, dengan harga yang mahal gitu, tapi ketahanannya seperti ini. Oke, mungkin video ini hanya sebatas pembahasan di layar aja, karena saya sih mungkin hanya sebagian dari beberapa ataupun dari sekian banyak orang yang mengalami nasib kena green line. Oke, dan ini tidak bisa dihilangkan sih kalau menurut saya. Solusinya jual atau ganti layar, tapi saya nggak menyarankan ganti layar sih, karena nanti kena lagi ya sayang uang gitu ya. Lebih baik kita beli aja yang layarnya aman-aman aja gitu. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.